Bab 643. Pergerakan aneh cambuk iblis. Ya, Nona Su. Charles menundukkan tangannya dengan hormat. Bukankah lebih baik bagimu untuk menyimpan teratai api di sisimu untuk meningkatkan kultivasi? Setelah Charles pergi, lelaki tua bungkuk perlahan berjalan ke sisi Finola Su. Tapi Erikin baru saja menyelamatkan ibunya, dia lebih membutuhkan benda ini. Finola Su berkata dengan serius. Benar saja, kamu masih mengawasinya sepanjang waktu. Orang tua itu menghela nafas. Jika tidak ada berita tentang Erikin, aku tidak bisa menahannya sekarang. Balas Finola Su. Jangan lupa, ujian besar setengah tahun yang akan datang. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu dan Erikin akan mati. Orang tua itu menghela nafas dan pergi. Tidak, guru. Aku tidak akan membiarkan Erikin mati. Mata Finola Su penuh dengan tekad. Eropa, Luodu. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Wilson dibawa kembali ke markas besar geng Viper, dan dia berteriak di sepanjang jalan sampai ke kantor. Hanya kakak tertuanya yang bisa membantunya setelah rasa malu yang begitu besar. Wakil ketua geng, ada apa denganmu? Seorang pria berpenampilan manajer berjalan keluar dari kantor. Ia juga sedikit terkejut saat melihat tampang Wilson yang tragis. Di Eropa, hanya beberapa orang berani melawan Wilson. Siapa itu? Sangat berani. Di mana kakak laki-lakiku? Wilson mengertakkan gigi. Tuanku, dia sedang melakukan tugas, tidak berada di markas besar. Kata manajer. Jangan bicara omong kosong, ambilkan aku pil mujarab, yang terbaik, kata Wilson kesakitan. Manajer umum tidak berani ragu, meskipun pil mujarab sangat berharga, Wilson adalah satu-satunya saudara pemimpin. Segera, pil mujarab muncul di tangan Wilson. Pil mujarab hanya seukuran ibu jari, seluruhnya berwarna hitam legam, dan mengeluarkan udara dingin. Di atas pil mujarab, ada tanda ular berbisa. Wilson menelan pil mujarab tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, dia melolong kesakitan. Saat pil mujarab masuk ke dalam tubuh itu tidak meleleh. Tetapi seolah-olah menjadi seekor ular yang hidup, menggigit dan menggerakkan tubuhnya. Manajer memandang dengan kaget, ada benjolan di bawah kulit Wilson, lalu berpindah ke tempat lain. Seolah-olah ada cacing yang berlari dengan liar di dalam dirinya. Tapi tubuh Wilson berkembang pesat. Dalam sekejap, Wilson bangkit dari kursi roda. Di mana kakak tertua? Aku akan menemuinya. Wilson menggertakkan gigi. Erikin menyela anggota tubuhnya, dia harus membalas dendam. Bahkan jika Erikin sangat kuat, dia tidak percaya bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang akan menjadi lawannya. Terlebih lagi, ada banyak orang di belakang kakak laki-lakinya. Dia adalah eksistensi yang benar-benar tidak dapat ditangani oleh Erikin. Pusat kota Luodu. Pasar perdagangan. Di sini, ada juga eliksir yang dijual. Apalagi misteri Pulau Aurora baru saja berakhir, jadi ramuan di sini melimpah. Erikin membawa Zenet, menyapu semua barang gila-gilaan dari toko ke toko. Seringkali, Erikin dapat mengetahui ramuan mana yang memiliki efek lebih baik dengan sekilas pandang, dan dia tidak khawatir tertipu. Dia menunjuk jarinya dan Zenet segera membelinya. Dan Zenet juga tidak merasa tertekan. Menurutnya, bahkan jika uang dari seluruh keluarga Zeng dibelanjakan habis, itu tidak akan cukup untuk membalas kebaikan Erikin. Sekali membeli, langsung ratusan juta yuan. Semua pemilik toko tertawa lebar. Pelanggan besar seperti itu adalah dewa kekayaan. Jumlah uang Zenet yang sangat besar bahkan menyebabkan sensasi kecil di pasar perdagangan. Bos, benda apa ini? Setelah membeli semua ramuan di toko, Erikin tiba-tiba menunjuk ke suatu benda. Tuan, maksud kamu tongkat ini? Bos toko itu tercengang sesaat sebelum menyadari apa yang dibicarakan Erikin. Sebuah tongkat kayu yang panjangnya kurang dari setengah meter, berbentuk bulat dan tanpa pola apapun, terlihat seperti benda yang diproses secara kasar. Benda ini kutemukan dan terkubur dalam tanah di suatu perjalananku untuk mengumpulkan ramuan. Aku pikir kayunya agak langka, jadi aku membawanya kembali dan memainkannya. Kata pemilik toko.
Bisakah kamu tunjukkan padaku? Eric Kin bertanya. Pemilik toko menyodorkan tongkat kayu tersebut ke Eric Kin. Eric Kin membelai tongkat kayu itu dan merasakannya dengan hati-hati. Hangat dan lembab, dan terasa lebih lembut dari kayu biasa, tapi tidak ada yang istimewa. Ia mengoperasikan Reiki ke dalamnya, tapi tidak ada perubahan apapun pada tongkatnya. Jika diubah dari sudut pandangan orang lain, ini hanyalah tongkat biasa dengan kayu khusus. Namun cambuk iblis yang ditempatkan di gudang terus bergetar dengan liar. Apalagi saat sedang memegang tongkat, cambuk iblis semakin bersemangat dan hampir melompat keluar dari ruang penyimpanan. Berapa harganya? Eric Kin bertanya. Tuan, itu hanya tongkat kayu biasa, aku akan memberinya untukmu. Pemilik toko tersenyum. Eric Kin menghabiskan puluhan juta di toko, dia sudah menghasilkan banyak uang, jadi dia tidak peduli dengan tongkat ini. Eric Kin berterima kasih padanya. Kemudian keduanya berkeliaran dan menyapu seluruh pasar perdagangan dengan ramuan berkualitas tinggi. Apakah mereka semua sudah habis terjual? Seorang pria jangkung memandang penjaga toko dengan kaget. Setelah dia menerima perintah tuannya, dia datang ke pasar ini segera. Tapi setelah berjalan 3 atau 4 toko berturut-turut, semuanya kosong. Wajah manajer tiba-tiba berubah menjadi muram, dan pemilik toko menggigil. Pemimpin geng Viper bukanlah seseorang yang dapat dibuat jengkel. Manajer yang terhormat, kami benar-benar tidak berbohong kepadamu. Baru saja, seorang pemuda yang datang bersama bos muda Zeng memborong semua barang di toko kami. Tidak, obat mujarab di seluruh pasar perdagangan telah habis. Lagi-lagi Zenet, manajer mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kepala rumah Zeng sakit, tetapi pihak lain tidak pernah membeli obat mujarab sebanyak itu sekaligus. Memborong seluruh pasar, diperkirakan biayanya 1 miliar. Keluarga Zeng menghabiskan sebanyak uang itu sekaligus. Tentu saja, tuannya akan lebih marah lagi jika dia tahu 5 miliar yang mereka gunakan semuanya adalah uang dari saudaranya, Wilson. Tuan membutuhkan banyak obat mujarab, jika aku tidak bisa membelinya, Tuan akan menghukumku. Manajer sangat kesal. Katamu dia baru saja meninggalkan pasar, kan? Ke arah mana dia pergi? Tanya manajer. Pemilik toko tidak berani menyembunyikannya, dan menunjuk ke suatu arah. Semua orang harus menemukannya untukku, kita harus menghentikan Zenet dan pemuda itu, perintah manajer kepada semua orang di sampingnya. Jalan di depan pinggiran barat Luodu. Zenet mengemudi di depan, dan Eric Kin di belakang membawa cambuk iblis keluar dari ruang penyimpanan. Cambuk iblis menjadi lebih bergetar, seolah-olah dia hidup kembali. Wajah Eric Kin penuh perhatian. Cambuk iblis, dari Asosiasi Budo Kyoto Kota B. Saat dia ditangkap di penjara, dia dipukuli oleh Samuel dengan benda ini. Barang ini cukup ajaib, tidak hanya pejuang akan merasa sangat kesakitan, tetapi juga jiwa mereka akan ditarik. Karena itulah, setelah Eric Kin membinasakan Asosiasi Budo di Kota B, ia sengaja membawa barang itu. Saat itu, Eric Kin beranggapan bahwa pergerakan cambuk iblis dan Asosiasi Budo harus sama untuk mencapai efek tersebut. Namun ketika ia bertanya kepada ketua asosiasi, ternyata benda ini berasal dari sebuah ketidaksengajaan, ternyata benda itu bisa membuat narapidana merasakan sakit, maka diberi nama cambuk iblis. Tongkat cambuk dari cambuk iblis tidak cocok dengan pengangan cambuk ini. Sepertinya Asosiasi Budo Kota B memasangnya sendiri. Mungkinkah tongkat ini adalah pengangan cambuk ini? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.